Hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Demokrat kembali memanas. Hal ini diawali pemantik pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan bahwa pemilihan umum tahun 2024 akan ada kecurangan. Dia juga menuding ada pihak-pihak yang secara sengaja akan melakukan kecurangan tersebut. Karena itu, dia menyatakan, dia perlu turun gunung. Para kader, mengapa saya harus turun gunung? Menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja. Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Tak pelak, tudingan itu ditanggapi serius oleh para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pak Eko Suwanto ini yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan pemilu pada tahun 2009. Mengapa saya perlu menanggapi itu? Karena apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dilakukan di depan forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat. Bagi kami, rapat pimpinan nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, pada ambisi, atau berbagai informasi yang tidak tepat. Apa yang Pak SBY sampaikan, yang pertama, mendengar dan menyatakan ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur. Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya. Dan kemudian yang kedua, konon akan diatur adanya dua pasang calon. Seluruh pengamat politik, bahkan juga Pak Surya Paloh menyampaikan analisisnya bahwa pemilu 2024 paling tidak ada 3 atau 4 calon. Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada 2 pasangan calon. Di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidensial threshold sebesar 25% suara atau 20% kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa Presiden SBY tentang pentingnya membangun pemerintahan yang efektif, tentang pentingnya bahwa presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang sangat kuat dari rakyat, tetapi juga memiliki basis dari parlemen yang memungkinkan pemerintahan terpilih dapat mengambil keputusan-keputusan yang objektif karena adanya dukungan minimum sebesar 20% kursi di DPR yang disebut sebagai presidensial threshold tersebut. Nah, sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita, apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat tersebut.